Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridhoji Pralampito. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang tidur yang cukup untuk hidup lebih produktif. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Ibu Yenida Parmariza, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya saya dapat menyampaikan presentasi kali ini dengan baik. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu apa itu tidur yang cukup, manfaat tidur bagi kesehatan tubuh, dampak kurangnya tidur, kebiasaan buruk sebelum tidur, dan tips mendapatkan tidur yang berkualitas. Semoga materi yang saya sampaikan atau yang saya bawakan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Oke, kita masuk pada yang pertama, apa itu tidur yang cukup? Tidur yang cukup itu adalah kondisi ketika seseorang mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, baik dari segi durasi maupun dari kualitas tidur. Jadi, ciri-ciri tidur yang cukup adalah tidur terasa lebih nyenyak, siang hari tidak mudah mengantuk, fokus dan konsentrasi lebih baik, tubuh menjadi lebih bertenaga. Terus kebutuhan tidur berdasarkan usia itu beda-beda. Jadi usia anak-anak itu sekitar dari 9 sampai 11 jam per hari, usia remaja dari 8 sampai 10 jam per hari, usia dewasa dari 7 sampai 9 jam per hari. Berikutnya adalah manfaat tidur bagi kesehatan. Tidur yang cukup memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi, manfaatnya itu sendiri adalah menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga berat badan agar tetap stabil, menambah energi saat beraktivitas sehari-hari, membantu otak bekerja lebih fokus dan berkonsentrasi, serta mengurangi stres, menjaga kesehatan mental. Oke, berikutnya adalah dampak kurang tidur. Akibat jika kurang tidur adalah mudah mengantuk. Kurang tidur membuat tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, sehingga seseorang akan lebih mudah lelah atau mengantuk dalam menjalankan suatu aktivitas. Kondisi ini sangatlah mengganggu pada kegiatan belajar, bekerja, dan berkendara. Selanjutnya yang kedua, sulit berkonsentrasi. Saat kurang tidur, fungsi otak menjadi kurang optimal. Akibatnya, seseorang akan mengalami sulit untuk fokus, mudah lupa, dan lambat dalam memahami atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikutnya yang ketiga, produktivitas menurun. Jadi, tubuh yang lelah dan kurang fokus dapat menyebabkan pekerjaan atau tugas tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Dan yang terakhir ialah yang keempat itu resiko penyakit meningkat. Kurang tidur dalam jangka panjang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah sakit. Slide yang kelima yaitu tidur dan produktivitas. Tidur yang cukup memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas seseorang. Ketika tubuh mendapatkan istirahat yang baik, otak dapat bekerja lebih optimal, sehingga seseorang lebih fokus, kreatif, dan semangat dalam belajar maupun bekerja. Sebaliknya, jika kurang tidur, dapat menurunkan konsentrasi dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang maksimal. Selanjutnya ialah kebiasaan buruk sebelum tidur. Dan ini dia beberapa kebiasaan buruk sebelum tidur dapat mengganggu kualitas istirahat bagi tubuh, seperti kayak penggunaan gadget terlalu berlebihan atau bermain sebelum tidur. Selanjutnya seperti begadang, jadwal tidur kurang teratur, dan mengonsumsi kafein pada malam hari yang bisa membuat otak sulit rileks sehingga tidur menjadi tidak nyenyak. Oleh karena itu, penting untuk membiasakan pola tidur yang sehat agar tubuh tetap segar dan produktif. Berikutnya ialah tips mendapatkan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas dapat diperoleh dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan teratur, seperti berolahraga secara rutin, tidak sering begadang,
mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur, menjaga atau membuat suasana kamar menjadi nyaman dan tenang, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Dengan tidur yang baik, tubuh akan terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Baik, jadi harapannya adalah setelah melalui pemaparan materi ini diharapkan audiens dapat lebih memahami pentingnya tidur yang cukup, terus mulai menerapkan pola tidur yang sehat dan teratur, mengurangi kebiasaan begadang yang tidak perlu, lebih baik peduli terhadap kesehatan tubuh dan kualitas istirahat, menjadi lebih fokus, sehat, dan produktif dalam aktivitas sehari-hari. Semoga setelah memahami manfaat serta dampak kurangnya tidur, audiens dapat mulai menjaga pola tidur yang baik agar tubuh tetap sehat, pikiran lebih fokus ke depannya, dan aktivitas sehari-hari berjalan lebih optimal. Oke, jadi sudah di slide terakhir pada presentasi kali ini, jadi dapat kita simpulkan yaitu tidur yang cukup bukan hanya kebutuhan saja, tetapi juga bagian penting dari gaya hidup sehat. Dengan menjaga pola tidur yang baik, seseorang dapat memiliki tubuh yang lebih sehat, pikiran lebih fokus, dan produktivitas yang lebih optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidur yang cukup hari ini adalah investasi kesehatan dan kesuksesan dan keberhasilan di masa depan. Terima kasih. Demikian video presentasi mengenai pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan produktivitas. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa tidur yang cukup memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Tidur bukan hanya sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi juga proses pemulihan energi, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta membantu kita menjadi lebih fokus, produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, kurang tidur dapat memberikan dampak negatif seperti mudah lelah, sulit untuk berkonsentrasi, sehingga menurunnya produktivitas. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan pola tidur yang sehat dengan tidur tepat waktu, mengurangi kebiasaan bergadang, dan menjaga kualitas istirahat setiap hari. Dengan tidur yang cukup, tubuh akan terasa lebih segar, pikiran menjadi lebih jernih, dan kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Karena pada akhirnya, menjaga kualitas tidur merupakan salah satu langkah sederhana untuk menciptakan hidup yang lebih sehat dan produktif. Sekian video presentasi ini, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.